Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu malamnya. Kami di sini dari jurusan Informatika di Universitas Internasional Semen Indonesia. Keperluan kami di sini terkait dengan tugas mata kuliah kebutuhan sistem analisis. Jadi kami punya proyek yaitu membuat Jadi keperluan kami di sini ingin membuat website yang di mana nanti website tersebut bisa digunakan untuk Mbak Vira mungkin menjadi psikolog di mana nanti ada pasien yang ingin konsultasi atau mungkin bisa mendaftar di website tersebut. Jadi ini pure kita membuat website itu untuk keperluannya Mbak Vira sendiri kayak gitu. Jadi kayak istilahnya klinik secara online kayak gitu. Nah, tujuan kami di sini untuk melakukan wawancara nih terkait apa sih yang kira-kira diperlukan untuk Mbak Vira terkait dengan website yang kami buat. Kayak mungkin misalkan contoh sederhananya kayak berapa jam untuk pasien itu melakukan konsul per satu sesi kayak gitu mungkin. Atau mungkin gimana cara kami dari Mbak Vira sendiri bagaimana caranya supaya berkeinginan mungkin untuk setiap pasien itu per tiketnya sudah ditentukan 2 jam gitu. Kalau misalkan ada waktu tambahan bisa melakukan pendaftaran ulang seperti itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan. Yang pertama itu adalah kemudahan apa yang ingin Mbak Vira dapatkan dari website yang kita ingin buat ini gitu. Bisa dijawab Mbak. Halo. Halo. Baik, tadi mengenai website ya, website untuk curhat psikologi gitu. Lebih ke pendaftaran untuk pendaftaran konsultasi dan juga mungkin bisa kayak diagnosis gitu loh. Jadi kayak misalkan contoh website Halodoc gitu kan sebelum mungkin melakukan prakteknya dia kayak konsultasi terlebih dahulu. Dok, saya sakit ini, saya sakit itu kayak gitu. Oke, ngerti. Berarti kan ini di websitenya ini sama aja kayak kita tuh memilih psikologinya juga berarti. Nah, rencana kita awalnya ingin membuat yang seperti itu, tapi karena kalau misalkan kita buat yang kayak gitu, otomatis kliennya itu akan lebih banyak. Jadi kita lebih mengkhususkan website ini untuk praktiknya Mbak Vira aja kayak gitu contohnya. Oh, I see. Untuk kemudahannya ya, mungkin untuk pendaftarannya dibuat lebih simpel kayak gitu sih. Yang dimaksud simple itu mohon maaf, apakah data yang Mbak Vira perlukan untuk pasien itu apa aja gitu supaya nanti kan supaya bisa daftar mungkin KTP perlukah atau mungkin riwayat penyakit perlukah kayak gitu. Atau mungkin cuma sekedar nama terus daftar jam berapa atau kayak gitulah. Sebentar, Ted. Ini di-record kah? Halo? Di record. Oh, Ya, oke. direcord. Tadi nggak informasi ke aku. Jadi kan apa gimana maksudmu? Ya, gimana? Berarti ini maksudnya psikolognya yang akan menggunakan aplikasinya untuk membantu pasien begitu? Halo? Maaf, nggak nyala ya. Ya Iya. betul. Jadi nanti bisa Oke. sebagai media komunikasi gitu. Jadi bisa Iya. paham ya. Ya paham. Berarti kalau kemudahannya itu mungkin nggak bisa loh kita kayak menganalisa dia itu sakit apa kan.
Jadi kalau misalnya kriteria pasien dan lain sebagainya itu mungkin nggak bisa gitu loh. Jadi harus memang pasiennya itu ngobrol dulu mungkin sama beberapa psikolog, baru nanti kita kayak menentukan dulu deh ini di tahap apa kayak gitu. Dan itu pun nggak bisa yang sembarang. Karena ada ya alat ukur yang kita gunakan untuk menentukan dia ini ada indikasinya sakit mentalnya apa gitu, atau emang lagi stres kah, apalagi depresi kayak gitu. Kalau misal tingkat sakit mentalnya itu tinggi, otomatis kan perlu penanganan yang profesional kan. Jadi kalau misalnya cara mudahnya itu saya kurang tahu juga ya, tapi lebih ke ini dulu sih, pasiennya memang harus berbicara dulu sama psikolognya. Gak bisa deh kayak gimana sih, kakak tuh gak ngerti loh. Permisi, Halo, saya halo. nangkep maksudnya. Mic-nya bisa dimatikan dulu? Boleh, boleh. Oke. Saya sedikit tidak paham maksudnya. Jadi, gimana kalau misalkan website ini kan, bayangan kita bertiga itu, kami bertiga daftar dulu baru konsultasi. Jadi kayak kalau kita ubah, gini aja, misalkan websitenya itu saya pasien gitu, datang ke website, saya pengen konsultasi dulu gitu, apakah konsultasi saya ini perlu tindakan lebih lanjut atau mungkin cuma pencegahan biasa aja, kayak gitu. Nah, kalau misalkan perlu tindakan lebih lanjut baru diarahkan untuk ke pendaftarannya kayak gitu. Kayak gitu ya? Oke, oke, ngerti. Tapi tadi pertanyaanmu soalnya kemudahan apa yang saya inginkan sebagai psikolog kan, berarti bukan sebagai Ya, pasien. Nah, betul. kalau misalnya kamu ngomongin secara umum mengenai website ini, harusnya memang kayak gitu. Mungkin kayak promosi dulu ya, promosi bagaimana caranya buat menarik pelanggan itu nantinya kalau misalnya dia ngerasa tingkat stresku ini tinggi, aku butuh buat orang cerita. Dan kadang pun kalau dia nggak ada sakit mental tapi ingin bercerita aja, mungkin bisa digunakan juga untuk mencegah stres atau depresi orang gitu. Karena Hmm, nggak semua orang itu walaupun dia sakit mental pun mau bercerita. Dan ada pula orang yang kalau misalnya stres dikit mau bercerita. sebentar ya. Tes. Udah, ulang, 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 ulang. Oke, diulang ya. Kami ulang pertanyaannya ya. Ya, ulang. Semua ulang, Ted. Ribet Oke, kah? oke. Bingung kakak sama pertanyaanmu tadi. Ayo. Jadi kan tadi kita udah tahu nih, apa namanya, alur pendaftaran yang benar kalau psikolog itu harus konsultasi dulu. Nah, jadi misalkan kalau kita sudah daftar nih, sudah konsultasi kita batasi 30 menit,
Kalau semisal sudah 30 menit itu ternyata masih butuh tindakan lebih lanjut, kita arahkan ke pendaftaran. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, dia itu ada jadwalnya kayak gitu kan. Kita rencana buat kayak gitu. Nah, pertanyaan kita, untuk pendaftarannya itu kira-kira data apa aja sih yang diperlukan kayak gitu untuk pendaftaran? Apakah hanya perlu cuman nama sama bukti pembayaran saja, atau mungkin perlu hal-hal yang lain yang dibutuhkan untuk konsultasi sebagai bahan konsultasinya lebih lanjut kayak gitu loh. Baik, kalau itu mungkin untuk hal secara umumnya gitu kan, itu bisa tulis nama, usia, sama jenis kelamin. Nah, untuk selanjutnya itu bisa kita bahas di bagian konsultasinya sebagai bahan obrolannya juga kan. Atau bisa juga kalau misalnya mau secara rinci untuk psikologinya misalnya lebih mempermudah, mungkin lebih kayak udah tahu nih gambaran umum pasiennya seperti apa, mungkin juga bisa menjelaskan apakah akhir-akhir ini ada pertanyaan seperti tingkat stresnya, terus apa penyebabnya kayak gitu. Atau mungkin kayak pertanyaan apa yang seringkali membuat stres, apa depresi, entah itu ada pilihan tentang teman kah, keluarga, seperti itu. Nantinya bisa dijadikan pembahasan saat konselingnya. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan pertama kamu udah dapat jawabannya. Untuk yang kedua nih, jadi kan kita website. Eh, Kira-kira dari website itu fitur atau mungkin ada warna atau mungkin desain apa sih yang kayak cocok untuk menggambarkan psikologi itu gitu loh. Supaya nanti juga bisa membuat kenyamanan karena kan kita beroperasinya lewat website gitu kan. Kira-kira dari saran Kak Vira sendiri apa ada yang perlu kita tambahkan? Kalau psikologi ya, setahu saya psikologi itu identik dengan warna ungu. Nah, websitenya mungkin bisa dipakai warna ungu ya, tapi kalau ungunya tuh mungkin yang lebih soft, biar lebih kelihatan bagus dan menarik gitu. Baik, selain fitur pendaftaran dan konsultasi, kira-kira apa nih yang perlu kita tambahin? Contoh mungkin kalau misalkan kita datang di halaman website tersebut, mungkin ditanyakan kayak, halo, apa kabar hari ini? Gitu kayak misalkan sesuatu hal yang menyenangkan atau gimana? Kalau misalkan psikolog mungkin kan ada kayak sesuatu yang bikin kita nyaman atau apa kayak gitu yang perlu kita tampilkan dalam website tersebut kayak gitu. Bisa menggunakan kata halo juga dan mungkin ada quotes-quotes tentang psikolog kayak gitu. Oke, Yang berarti eh, setiap websitenya itu kita taruh quotes gitu ya. Jadi setiap orang mengaksesnya terus ada quotes, jangan menyerah hari ini, bunuh diri itu haram kayak gitu ya. bisa juga kayak mungkin quotes-nya itu untuk lebih aware sama stresnya, depresinya gitu. Kayak mungkin Oke, kayak ada kata-kata jangan takut untuk bercerita dan lain sebagainya, berkonsultasi jika membutuhkan bantuan kayak gitu-gitu juga bisa. oke, paham. Untuk pertanyaan kedua kita sudah dapat sedikit jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Oh iya, kira-kira sekali konsultasi itu apa namanya, per sesi itu berapa jam rata-rata minimal kalau untuk psikologi? Minimal paling dikit mungkin 1 jam ya. Itu pun mungkin bisa ada juga sesinya itu menggunakan chat atau telepon atau video call. Nah, mungkin dari semua itu ada tarif yang berbeda, mungkin nanti kamu taruh di sana. Oke, eh, anggap kata kita cuman menyediakan fitur chat itu maksimal 1,5 jam per sesi itu gimana? Bisa juga 1,5 jam untuk menganalisa juga kan apa saja yang
menjadi keluhan-keluhannya. Tapi itu juga bisa jadi cepat kalau semisalnya orang ini juga menceritakannya itu secara cepat gitu. Jadi maksimalnya berapa jam, minimalnya tuh nggak ada minimal, tapi maksimalnya mungkin 1,5 tadi kayak katanya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan tadi ada dikatakan sebelum pendaftaran ada konsultasi gitu kan. Bagaimana kalau misalkan eh, dalam satu waktu itu ada pendaftaran juga, ada konsultasi yang berbayar, ada juga kayak konsultasi untuk mendiagnosis. Jadi kayak kita kan butuh dua. Itu kira-kira menurut kakak sendiri ada bantuankah atau lebih baik jangan tabrakan jadwalnya? Kalau semisalnya sudah menaruh tadi ada kan kayak tulis data nama, Hmm. usia, nomor telepon sama bukti pembayaran paling terakhir kan dan ada keluhan apa saja gitu. Itu mungkin bisa dari adminnya sendiri kan. Jadi nanti yang psikologinya itu ngurus buat yang emang udah konsultasi berbayar. Atau ada juga yang misalnya kalau untuk konsultasi sekedarnya aja untuk cerita-cerita, mungkin bisa pakai psikolog yang berbeda. Atau kalau Oh, misalnya mau dua-duanya pakai psikolog yang sama antara orang misalnya satu orang ini udah curhat nih, udah apa konsultasi di awal dan dia ternyata mau lanjut untuk berbayar misalnya. Atau yang keduanya itu mau berbayar gitu kan kayak katanya tadi. Dan itu yang konsultasi awalnya itu tetap saya yang pegang misalnya. Nah, mungkin di jam konsultasinya itu dinonaktifkan gitu loh jamnya itu. Maksudnya jamnya itu dihilangkan di jam segini nggak bisa gitu, nggak bisa dipakai, jam konsultasinya diubah. Atau oke. mungkin kalau misalnya agak susah sih kalau yang ini ya. Saya ada saran sih. Ya, seperti kayak mana? Jadi kalau bayangan saya mungkin misalkan ya anggaplah di jadwal praktik kakak sendiri itu kan di jam 11, 12, 13 kayak gitu kan. Nah, di pagi itu waktunya untuk kayak misalkan ada yang pengen diagnosis atau mungkin ada yang kayak pengen coba-coba kayak gitu kan. Nah, dari situ juga bisa mendapatkan pasien. Nah, kalau misalkan ada pasien yang ingin lebih lanjut tindakannya bisa diaturkan jadwalnya untuk nanti siang setelah jam 1 itu kayak gitu. Atau gini aja, jangan kayak gitu. Jadi kan nanti takutnya nabrak juga jadwalnya. Tentukan aja, misalnya dia mau kayak anggap aja konsultasinya itu jam sore, sore sampai malam misalnya kan. Jadi dari pagi sampai sore itu orang itu mendaftar. Kalau dia sore misalnya melewati sore jam 3, otomatis dia konsultasinya itu dijadwalkannya itu hari yang berbeda. Oh, oke, paham. Ya. Jadi waktu pendaftaran yang apa namanya? Yang langsung dilakukan di hari yang sama, batasnya dari jam 8 sampai jam 12 contoh gitu kan. Dan Betul. pendaftaran yang dilakukan setelah itu akan dieksekusi besoknya lagi. Betul. Dan itu Oke. pun tergantung dengan banyaknya pendaftar ya kan, karena kan terbatas juga jamnya tuh. Jadi misalnya kalau emang penuh nanti kan pasti kita lihat juga kan, ini oh ternyata ada 2 pasien hari ini, kita batasin berapa pasien untuk hari ini gitu. Oke. Terus semisal oh iya betul masuk akal juga. Jadi saya ada misalkan nih kan Kakak kan kerjanya sendiri gitu kan. Hmm. Nah, waktu Kakak sedang melakukan konsultasi praktik gitu kan, ada Hmm. yang mau konsultasi mendaftar gitu. Nah, Hmm. jadi ada saran dari teman yang lain itu kayak misalkan kita buatkan tanda gitu kayak misalkan apa keterangan kayak misalkan psikolog ini sedang praktik mohon tunggu atau mungkin silakan coba cek nanti kayak gitu atau kita kasih tahu Ah, nih jadwal kosongnya kapan aja untuk bisa diajak diskusi sebelum melakukan praktik kayak gitu loh gimana? oke. Bisa juga untuk awal-awal bisa juga seperti itu, tapi lebih disarankan sebenarnya lebih banyak tenaga kerja kan, karena nggak semua orang itu bisa bercerita keesokan harinya gitu loh. Maksudnya untuk konsultasi Hmm, kalau udah berbayar itu kan dia udah fix, oh iya besok saya mau konsultasi jadi lebih semangat gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma isengnya itu, misalnya dia cuma iseng pengen cerita doang gitu kan.
Nah, Mhm. ternyata waktu dia iseng itu nggak tersedia, otomatis kan jadi kayak ya udah lewat aja gitu kan. Beda orang sama yang emang udah dia iseng terus ternyata dia dapat hal yang positif, dia mau daftar kayak gitu jadinya. Takutnya Mhm. nanti pas dia udah nggak tertarik gitu, jadi bener-bener ngelewatin websitenya. Oh, sebentar. Sebenarnya kalau konsultasi awal ini kan untuk promosi juga ya kan. Sebisanya mungkin ada ini sih, ada psikologi yang berbeda gitu supaya nanti jam praktiknya itu tetap psikologi yang berbayar itu berbeda. Mhm. Karena agak gimana ya? Kayak tadi jamnya itu loh takut kelimpungan juga. Tapi untuk awal nggak apa-apa sih, nggak masalah kayak tadi. Karena kan kita juga baru mulai mencoba juga kan. Lebih bagusnya juga kalau kita udah tahu permasalahan pasien ini, terus dilanjut lagi kita udah tahu permasalahan sebelumnya itu apa gitu. Mhm. Oh, berarti, lebih memilih ada lebih dari satu psikolog di klinik itu gitu ya? Iya betul. Oke. Kalau semisal dilakukan dengan sendiri-sendiri dan praktiknya dibuka tiap hari itu tidak memungkinkan begitu ya? Sebentar, saya pikirin dulu ya. Mhm. Bisa aja, yang tadi tuh bisa aja, tapi misalnya nih kalau dia emang mau berbayar, itu dibatasin per orang yang tadi saya bilang. Tapi kalau misalnya dia nggak berbayar mungkin bisa, tapi itu juga dibatasin nih, dia mau konsultasinya hari ini sama saya misalnya kan. Itu kan nggak bisa gitu selalu konsultasi tapi nggak melanjutkannya itu loh, ribet nanti nentuin jam buat ininya, konsultasinya gitu. Tapi bisa juga sih sebenarnya kayak nentuin di hari-hari berikutnya lagi. Mmm, Bisa. berarti begini aja, daripada kita nanti misalkan buat pendaftaran terus kemudian langsung ngasih jamnya otomatis, bagaimana kalau semisal ketika ada yang mendaftar, nanti muncul tuh di notifikasi Kakak gitu, ada yang mendaftar. Nah, Kakak arahin maunya di jam apa kayak gitu. Kakak pengennya dia praktik di jam apa supaya nanti kan di saat Kakak nggak siap terus tiba-tiba ada jadwal kan pusing juga kayak gitu. Gimana? Bisa, bisa, bisa. Kalau itu pun kan kalau emang nggak banyak pasiennya. Kalau emang, tapi kalau untuk awal-awal mungkin ada beberapa aja bisa sih untuk satu satu psikologi bisa ini tadi yang satu psikologi satu website tadi ya katanya. Iya. Ya bisa sih kayak gitu juga. Mmm. Berarti fitur-fiturnya ini ada 2. Pertama itu adalah konsultasinya, Mm-mm. kedua itu adalah pendaftarannya. Berbayarnya tadi ya. Iya, yang pendaftaran untuk berbayar. Kira-kira selain 2 ini ada nggak yang perlu untuk, Kakak sebagai misalkan yang buka praktik yang perlu dimasukkan ke website, fitur apa aja lagi selain yang 2 itu? Kalau fitur telepon tadi nggak ada ya. Lebih ke Meet sih, misalnya Google Meet Meet atau kah apa. atau apa? Ini kita tidak kayak istilahnya langsung ke dunia kerjanya ya, kita kayak istilahnya buat sistem anggaplah kita lagi buat prototipe gitu. Jadi untuk ke depannya klinik Kakak itu kayak gimana, kan kalau Kakak sendiri juga masih belum punya klinik gitu kan. Nah, Hmm. kita sedang demonstrasikan seandainya Kakak punya klinik, kira-kira dalam website ini fitur apa aja yang dibutuhkan, kayak gitu. Kayaknya yang tadi itu udah cukup sih. 2 aja? Sama pastinya ada kan branding juga untuk psikologinya itu, misalnya dia lulusan apa atau gimana, dia jurusan apa gitu tadi. Kayak mungkin lulusan S1 kah, S2 kah, kayak gitu. Mhm. Apa perlu, itu kan udah ada ya di profilnya ya kan? Iya. Sebentar, sebentar. Hmm. Ya bisa, bisa deh. Satu psikologi, satu website itu bisa. Jadi nanti dia mengarahkan, tentunya juga pasti saya juga bakal catat kan. Misalnya ini Mhm. orang, misalnya si A mau konsultasi berlanjut gitu kan. Udah ada pembayaran masuk, langsung nanti kasih jadwal yang tersedia aja.
kalau nggak tersedia aku hapus kayak gitu. Sebenarnya saya ada ini sih, kayak kalau misalkan pengembangan itu pasiennya bisa diterima dari luar kota kayak gitu, karena kita emang, tapi karena kita masih awam gitu ya, kita pengennya kayak misalkan waktu pendaftaran kan sebenarnya konsultasi itu lewat website, cuman kalau sudah berbayar itu nanti karena jadwalnya sudah ada tuh, dia langsung tuh ke klinik kakak jadinya pasiennya gitu. Jadi kan kayak apa namanya, bisa bisa dengan dua cara, bisa lewat chat doang di website, bisa dengan cara temu offline kayak gitu. Oh, I see, I see, I see. Ini juga kan apa nggak bisa misalnya nggak di website itu, tapi kan itu kan kayak menggunakan Google Meet, contoh kan nggak bisa ketemu karena dia di luar kota. Tapi dia udah terlanjur nih menggunakan website kita. Betul, ide bagus. Jadi pakai itu mungkin bisa menggunakan, nanti kita kayak ngasih dia link Game Meet atau apa yang dari yang kalian punya gitu. Nanti kalian punya room tersendiri yang berbayar tadi kan. Pajar, Punya, catat Pajar. hah? Oh, notulen, dicatat. Jadi kalau misalkan udah terjawab ya Andres ya, kalau misalkan dia dari luar kota, terus ingin video call itu bisa langsung pindah pakai Zoom, aplikasi Zoom aja gitu. Jadi kan website kita itu fungsinya buat pendaftaran sama konsultasi gitu. Jadi kita nggak perlu nambahin fitur video call dan segala macam kayak gitu. Ya, betul. Siapa? Gambar. Tapi ini masih ini bakal diperlihatkan kah recordnya? Record mau diperlihatkan kah? Boleh. Enggak. Ini di Oh komputer. enggak. Kalau Enggak. sebenarnya yang kita catat. Soalnya kakak juga mikir. Sebenarnya gini Ted, kan psikolog itu juga bisa juga lewat chat kan itu, tapi biasanya untuk mendengarkan mereka bercerita dan lain sebagainya ya kan. Nah, Iya. tapi psikolog juga diajarkan juga untuk melihat gestur seseorang. Misalnya dia kena sakit mental nih. Kan ada orang-orang yang sakit mental perilakunya tuh nggak bisa diam atau apa. Nah, nanti kita jadi psikolog tuh bisa nilai, oh ini anak mungkin ada ADHD atau apa kayak gitu kan. Dari perilaku pergerakan gerakan tubuhnya, terus dari cara dia mungkin menjawab kalau ADHD atau apa misalnya, atau mungkin sakit mental yang parah yang nggak bisa dia jawab pertanyaan, kita bisa centang sesuai perilaku yang dia punya kan. Itu kan adalah ukur tersendiri psikolog. Jadi semisalnya kayak tadi ketemu itu memang perlu kalau emang udah bener-bener kayak berkelanjutan gitu. Kalau udah berkelanjutan banget nanti bakal diarahkan untuk temu secara langsung, entah itu di sekolah terdekat atau apa. Tapi tetap aja buka untuk curhat-curhatan itu pasti orang-orang yang normal sih biasanya. Normal tapi stres, atau enggak normal, atau normal yang emang kayak bipolar, masih standar juga sih, tapi masih bisa lah dia berpikir gitu. Oke. Dan ada beberapa orang juga kan yang sebenarnya kalau curhat atau apa itu lebih nyaman dengan cara mungkin video call, ada yang seperti itu mungkin. Ini Boleh. dia notifikan Boleh juga sih. Nah, soalnya kan kita juga nggak tahu, walaupun kita nggak sebarin websitenya keluar kota, atau bisa jadi mungkin kayak teman kalian yang dari satu kota ngenalin nih website ini, aku ada website ini coba deh gitu. Kalau kalian misalnya mau promosiin websitenya ya buat permainan yang menarik. Awalnya buat permainan menarik, terus nantinya permainan itu permainan tapi tentang kepribadian kayak apa kayak, atau tentang urutan kelahiran, itu bisa bikin orang tertarik kan. Kayak kepribadian dan lain sebagainya. Terus nantinya orang-orang juga kan jadi kayak nanti di bawahnya itu bisa kita kayak cantumin juga websitenya untuk berkelanjutan kayak gitu kan. Kayak promosi yang bisa konsultasi selama 30 menit awal kayak gitu. Nah, sisanya berbayar nantinya. Kalau untuk sementara sebenarnya mungkin nggak harus berbayar dulu gitu, trial selama pembukaan aplikasi kalian mungkin selama seminggu tuh atau selama sebulan gitu bisa aja. Tapi kalau orang yang emang udah
veteran ya kan, pasti butuhnya website yang emang harus berbayar karena kan dia udah banyak jam terbang tuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas sarannya Kak Pira. Terkait masalah bayar-membayar ini, materi kita masih belum sampai sana ya. Oh. Itu mata kuliah Technopreneurship tapi tenang, itu diwawancara mata kuliah selanjutnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan sudah kita tanya nih, data apa aja yang perlu diketahui kalau untuk pendaftaran, dan ternyata dari yang kami dengar Kakak sendiri kayak untuk data pribadi nggak terlalu butuh ya, kayak misalkan KTP atau apa, kayak jadi hanya perlu untuk kayak usia, nama, dan apa mungkin riwayat penyakit aja gitu, 3 aja gitu ya sebagai bahan analisis sebelum konsultasi praktiknya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Sinyalnya juga perlu tuh nomor. Baik. Bisa Anda menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana kamu? Kira-kira dari teman-teman ada pertanyaan nggak yang mungkin baru muncul setelah dari diskusi sesi wawancara kita? Dari Cukup Pak, cukup Pak. oh ya. Oh, ini aplikasi yang kamu sebut dulu itu ya? Sebenarnya saya punya 3 mata kuliah dengan proyek yang sama dan ini salah satunya. Jadi yang sebelumnya itu beda mata kuliah. Cuman Atau begini aja. Kan kakak pernah cerita tuh, yang kakak punya grup Facebook yang namanya SOA. Jadi di sana itu banyak orang yang curhat. Atau websitenya gini aja, terbuka buat orang curhat secara umum. iya, saya sedang membuat itu. Jadi nggak perlu ada sesi konselingnya. Sesi konseling kalau sudah berbayar. Jadi nanti psikolognya mungkin bisa kayak kasih komen di sana. Kalau dia mau lebih lanjut, dia harus berbayar. Jadi nggak ribet harus face to face buat ini lagi, cacatan lagi gitu. Jadi harus tinggal komen aja gitu. Komen 1 kali udah. Terus untuk lebih lanjutnya bisa berbayar gitu, biar nggak ribet. Jadi nggak perlu yang nentuin jam-jam. Jadi kan jam untuk kerjanya itu udah fix nih jam ini sampai jadi lebih banyak gitu jam kerjanya yang untuk berbayar. Itu kan bisa jam berapapun dikerjain, bisa sama psikolognya, mau di tengah malam bisa dikerjakan gitu kan. Karena kan cuma komentar, bukan konseling secara langsungnya lagi gitu kan. Nggak perlu chat-chat, ngerti nggak sih? Paham. Jadi bagus. kan soalnya kan di Facebook tuh banyak kali yang komentar yang buat status tuh tentang kehidupannya, ada yang cerita A, B, C, D. Nah, ada nanti yang misalnya saya komen terus dia merasa komenan saya oke. Dia move tuh nge-inbox kayak, "Oh iya Kak, saya sering ini." Nah, itu yang move-nya itu bisa buat berbayar kayak gitu. Jadi dia kan tertarik tuh sama komentar kita. Makanya dia lanjut buat chat. Dia merasa itu relate gitu sama apa yang mereka alami gitu. Itu bisa Boleh masuk. gitu aja. Biar enggak selain website untuk konseling, untuk ini, tetap 2 website sih jadinya kan. Enggak lah, bisa digabungin juga tuh. Jadi selain ada fitur pendaftarannya, ada kayak istilahnya tanya jawab gitu ya. Kayak, "Dok, saya ini habis putus cinta, tapi kok saya happy aja," kayak gitu. Dan Nanti ternyata relate, terus, "Oh, saya mau daftar konsulnya Dok," gitu. Oh, boleh dicatat itu Mas Fajar. Jadi kita udah punya 3 fitur, fitur chat, fitur tanya jawab, fitur pendaftaran. Jadi menurut saya fitur konsultasi ini perlu nggak? Menurut Mbak, menurut Kak Pira? Konsultasinya di saat ini aja, di saat berbayar. Jadi nanti kan di komenannya itu nggak mungkin juga saya kasih satu jawaban sampai jawabannya itu rada memuaskan dia, dan kalau misalnya dia emang ada problem lagi atau problemnya dia rasa nggak bisa dia tulis di sana, pasti dia minta berbayar toh. Oke, berarti fitur konsultasi sebelum berbayarnya itu kita kasih misalkan Anda cuma bisa
ngechat di room ini maksimal 5 menit gitu ya. Dan kalau Atau misalkan bisa mereka juga maksimal pertanyaan gitu buat mereka. maksimal 3 Tapi pertanyaan gitu. tapi itu pun nggak yang gimana caranya, itu tergantung psikolognya juga sih, gimana caranya buat dia itu buat pasiennya ini jadi pengen move buat berbayar kayak gitu. Oke. Paham. Jadi ini aja kalau gitu. Jangan kasih 3 pertanyaan. Kadang kan ada kayak pertanyaan yang jawabannya perlu panjang gitu kan. Jadi Iya. kasih waktu aja gitu, kasih waktu Oh. sekitar 5 atau berapa menit gitu untuk mereka konsultasi. Oh berarti bisa juga kayak gitu. Misalnya mereka mau konsultasi 5 menit gitu. Setiap orang 5 menit ya. Terus itu bisa, terus tapi kan biar bisa ini loh psikolognya itu bisa balesnya itu kapanpun dia bisa gitu loh. Jadi nggak harus waktu itu dia balas. Kan kalau konsultasi itu pasti secara live kan, dia ngechat, dibales, ngechat, dibales kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya dia komenan itu aku bisa balesnya mungkin malaman kayak gitu. Oh, I see. Berarti konsultasi itu jangan pakai waktu tapi kayak jumlah pertanyaan aja berarti ya mending ya. Satu aja pertanyaannya. Satu jawaban, satu pertanyaan, satu jawaban kayak gitu. Oke. Siap. Berarti kayak istilahnya masuk nih ke room gitu. Ada kayak bot gitu yang ngechat. Anda cuman bisa bertanya 3 kali, setelah itu hangus kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Iya. Terus apalagi kira-kira nih yang butuh? Ini saya sudah tahu jawabannya, cuman saya tanyakan lagi ya supaya dicatat sama notulennya untuk bahan presentasi. Bentar. Kakak kayaknya agak miss nih sama kamu. Maksudnya itu Apa? gini, anggaplah kakak ini punya Facebook ya, kakak yang punya Facebook kan. Anggap ini kan website kakak ya kan. Nah di dalam Iya. website itu kan kayak ada beberapa orang yang curhat 1, 2, 3 di bawah-bawahnya itu ada 100 orang. Nah kakak nanti bakal bales di komentar kayak gitu. Kakak cuma jawab balas di komentar. Nanti kalau misalnya dia mau berlanjut dia mendaftar. Gitu. Oh, Jadi berarti enggak yang di sesi room chat, beda. Kalau sesi room chat itu kalau sudah berbayar. Oke. Kayak kakak bilang tuh kan suatu kan dia banyak cerita, misalnya si A cerita tentang keluarganya, si B cerita tentang ibunya atau apa teman-temannya kayak gitu kan. Nah di sana itu ada kakak lihat juga, mungkin dia tuh psikolog juga, jadi dia tuh komen di sana kayak kamu tuh harusnya gini. Terus si komentar ini, si buat status ini jawab kayak bilang, iya boleh nggak saya cerita secara pribadi kayak gitu kan. Nah, pas dia kayak gitu kan kalau dia merasa menarik nih jawaban kita, pasti dia bakal berbayar buat lebih lanjut cerita gitu kan. paham. Berarti fitur yang konsultasi kan ada misal nih dia nggak mau nih kayak istilahnya ngeposting permasalahannya dia kayak gitu, tapi dia pengen tahu berfungsi apa enggak, maksudnya nyaman apa enggak nih psikolog kayak gitu loh maksudnya. Iya sih, kalau kayak gitu memang cocoknya tadi balik lagi kita konsultasi. Jadi kayak istilahnya kalau mau mendaftar itu gimana kalau misalkan kita kayak tanya kendala apa, kalau kendala. Nah, saya mikir nih kalau misalkan perlu apa sih eh, standarisasi bahwa permasalahannya itu perlu tindakan lebih lanjut. Sebenarnya semua masalah itu perlu sih, karena kan kita nggak tahu, kita nggak bisa ngukur tingkat stresnya dia apa gitu loh. Jadi kalau memang mereka udah mau bercerita dan lain sebagainya, emang perlu kita tangani, memang perlu kita dengarkan juga. Kadang nggak harus yang beribet kayak harus alat ukur dan lain sebagainya, nggak harus kayak gitu. Orang aja pengen, mungkin dia ngerasa fresh kalau didengarkan kayak gitu. Atau dia merasa buntu, dia butuh saran dari orang, tapi orang yang dia percaya, orang-orang terdekatnya dia nggak percaya, misalnya kayak gitu kan. Oke. Jadi nggak ada standarisasi, ini permasalahannya gede apa enggak, perlu ditangani apa enggak ada. Kita nerima Berarti semua itu psikologi. berarti semua semua permasalahan perlu dibicarakan ya.
Ya, Tidak bukan ada perlu di dibicarakan, kalau mereka ingin didengarkan, ya kita harus mendengarkan, emang gitu fungsinya psikologi juga ada, buat berarti membantu. ini aja, tetap pakai 2 fitur pendaftaran dan fitur tweet yang tadi Kakak bilang. Mhm. Cuman fitur tweet itu nanti fungsinya kayak bisa juga fungsinya itu bisa kayak misalkan mengungkapkan pikiran pasien, bisa juga kayak istilahnya promosi gitu, karena kan banyak yang pakai akses, "Oh, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan orang-orang ini kok ngena banget, relate banget. Oh, psikolog ini bagus nih," gitu. Jadi kayak secara nggak Mhm. langsung itu kayak mempromosikan gitu soft skill-nya Kakak sendiri kayak gitu. Iya betul juga, tapi salah satunya juga siapa tahu ada permasalahan yang sama, jadinya mereka juga yang kayak, "Oh udah tahu jawabannya," kayak gitu. Mhm. Ada Tapi kurang dan lebihnya memang, lebihnya itu, eee, gini, kalau misalnya positif apa, lebihnya itu ya kalau semisalnya menggunakan, apa namanya, konsultasi, itu orang-orang daya daya tertariknya itu tinggi untuk melanjutkan, bisa jadi seperti itu. Karena kan dia face to face tuh kayak langsung jawab 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 kayak gitu kan, ngerasa kayak psikolognya itu lagi live buat bales chat-nya dia. mhm, Dan secara apa ya, secara mental juga kita kan kalau misalnya dibales chat secara langsung kayak gitu lebih excited kan daripada kayak sebenarnya dibalesnya nanti atau besoknya, karena ngerasa kayak yang balesin nanti takutnya adminnya atau bot kayak gitu kan. mhm, Jadi kayaknya memang lebih bagus caranya yang tadi konsultasi itu sih. Mungkin oke. itu untuk yang cuitan-cuitan itu mungkin untuk komentar-komentar psikologinya itu kayak mana, apa, mungkin kayak gitu. Komentar, kayak Berarti saran apa, kayak, kepuasan pelanggan gitu loh, mmm, memberikan komentar sebagai promosi psikologinya. berarti mau tetap 3 fitur nih? Iya. Oke, next question. Eee, Tadi kan udah kita tanyakan kan, apakah Anda berencana menyediakan sesi konsultasi melalui video call? Itu kan iya jawabannya kan. Nah, Mhm, pertanyaan selanjutnya, apakah sistem ini akan digunakan oleh beberapa psikolog dalam tim Anda? Jawabannya juga iya kan. mhm. Nah, dicatat Mas Fajar, iya iya iya. Terus, tadi sebelum kita tanyakan, mau nggak kalau misalkan jadwalnya itu dibuatkan langsung otomatis atau nanti ditentukan sendiri oleh adminnya gitu? Tergantung psikolognya aja sih kalau itu. Berarti Mungkin ada ditentukan kalau sendiri mereka aja ya? free kalau mereka free kan itu terbantu tuh kalau ada admin kan. Jadi Mhm, kayak nggak perlu lagi menjadwalkan A, B, C, D gitu kan, yang kalau udah keambil jam itu bisa langsung, diwarnain apa kayak gitu kan, kalau ini tuh udah dipakai jamnya nanti gitu kan. Tapi kalau misalnya dia ngerasa kayak ada pekerjaan lain kan sampingan kita nggak tahu, mungkin bisa juga dia ngatur. adminnya itu dari klinik Kakak sendiri ya? Kita nggak ngatur? Oh, I see I see I see. Heeh. Oh, berarti Jadi tetap berarti aja itu ujung-ujungnya psikolognya nanti yang ngatur. ya siapa tahu mungkin nanti kan ada suruhan gitu Tiara mungkin nanti. Nah, berarti untuk pengaturan jadwal secara otomatisnya ini nggak di ACC ya, ditolak ya? Mhm. Jadi lebih lebih baik menyesuaikan gitu. Iya iya. Oke. Untuk pertanyaan tertutupnya sudah oke, pertanyaan probingnya sudah oke, terus pertanyaan terbukanya sudah terjawab semua saya rasa. Mhm. Eee, saya disclaimer sedikit ya. Jadi kan sebenarnya yang tak ceritakan ke Kakak yang pribadi itu sebenarnya bukan di mata kuliah yang ini. Nah, Mmm. mata kuliah ini itu fungsinya adalah, nama mata kuliahnya itu analisis kebutuhan sistem informasi. Nah, apa yang Mmm. dimaksud dengan mata kuliah itu, kita jadi kayak menganalisis sistem. Sistem apa? Kita buatkan tadi kan sistem pendaftaran dan konsultasi kayak gitu. Nah, jadi kita Mhm. masih belum berkaitan dengan kayak cuan-cuan Website. atau apa, kayak promosi dan segala macam kayak gitu. Mhm. Jadi kayak ini pure untuk Untuk pendaftaran. Oh, iya iya. memfungsikan sistemnya itu gitu. Oke. Tadi waktu kamu bilang, pas kamu bilang tujuan, wawancara ini tuh mati speaker-nya, terus Kakak dari tadi muter nyari gimana nyalain speaker-nya. Oh.
Maaf. Kakak yang lupa Oke, tadi. semua pertanyaan dari list kami sudah terjawab. Saya rasa dari teman-teman ada pertanyaan yang lain? Tidak ada. Dari pertanyaan terakhir nih, dari seluruh pertanyaan itu ada nggak kira-kira yang belum tersampaikan? Kayak misalkan pertanyaan yang belum ada jawaban tapi pertanyaannya nggak ada gitu. Nggak ada sih, karena kan sebenarnya simpelnya itu menanyakan pendaftaran, gimana caranya buat ngedaftar gitu kan tadi tuh kamu bilang. Oh, oke. Oh iya, terakhir. Nerima nggak pendaftaran jalur BPJS? Menerima sih harusnya ya. Nggak usah aja lah, ribet. Tergantung juga dia, kalau misalnya dia punya lisensi kayak gitu itu nggak usah sih kalau ini, karena kan ini nggak secara langsung, beda. Kalau dia punya klinik langsung mungkin bisa jadi, karena kan ada dari pemerintah apa, nggak tahu juga, Enggak. kurang tahu. Kita anggap kakak udah punya klinik gitu loh. Kita berandai-andai, berhayal-hayal. Emang kalau pakai BPJS itu syaratnya apa aja kalau klinik yang menerima Mana aku pendaftaran? tahu. Oh, nggak tahu, berarti nggak usah ya. Anggap ini klinik swasta gitu ya. Nggak usah. Tapi sebenarnya Ted, ini tuh kan masih, kamu kan bilang untuk lulusan S1 psikolog ya kan? Aplikasinya tuh gimana? Yang itu di aplikasi sebelah, di mata kuliah sebelah. Oh iya, ya tadi kamu bilang untuk pendaftaran ini. Soalnya dia Iya. beda kan, kalau misalnya S2 tuh, kalau misalnya psikolog S1 biasa gitu kan masih belum boleh, kayak praktek itu nggak boleh. Kalau sekedar Oh, untuk mendengarkan curhat bisa, tapi untuk praktek belum bisa dia. Jadi dia harus ngambil S1 apa? Dia habis S1 ngambil profesi atau enggak ngambil S2 baru bisa. Buat ngasih apa namanya? Psikolog kayak gitu, untuk alat ukur dan lain sebagainya itu diajarin di profesi atau S2. Jadi psikolog S1 itu cuma bisa jadi asisten psikologi. oh gitu. Itu best tip. Kalau cuma Tapi untuk kalau, mendengarkan kayak gitu. kalau untuk mendengarkan bisa ya? Ya bisa. Kan banyak juga tuh kayak misalnya yang tadi kakak bilang yang soa-soa tuh, Mhm. itu kan nggak harus ahli mereka. Jadi secara umum aja mereka kayak curhat dibalas sama orang-orang. Ada Yang yang dimaksud, jawabannya, tapi kita yang sebagai psikolog ya memang harus menjawab secara positif gitu kan. terus yang dimaksud dengan praktik itu kayak gimana contohnya? Ya praktiknya yang tadi itu loh, yang harus berbayar, dia curhat, kita harus Enggak, kasih tahu maksudnya dia ABCD. kenapa S2 boleh, S1 enggak boleh itu maksudnya ada sesuatu kah yang Iyalah ilmunya kan. Kamu nggak tahu ilmunya, hmm, alat ukurnya kamu itu bersifat rahasia, nggak bisa kita langsung. Kan ada, kalau misalnya kita lanjut itu ada praktik-praktiknya, dikasih tahu dan lain sebagainya. Contohnya ya, untuk psikolog S1 kan kakak diajarin secara umum tuh. mm, Kamu dikasih tahu misalnya kayak HRD gitu kan, biasanya ada aja yang kayak disuruh menggambar antara pohon sama manusia. Nah, nanti dia gambar misalnya manusia bentuknya ya B C D. Nah itu bisa diinterpretasi dari dia awal dia gambar apa, kelengkapan apa yang dia gambar, itu bisa interpretasi semua. Misalnya dia hmm, contoh, ini ngasal ya. Dia gambar nih semua anggota tubuhnya. Oh, berarti dia orang yang kayak orangnya itu dia begini gini 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 kayak gitu. Misalnya dia gambar tangan duluan. Oh, bisa jadi orang ini ternyata sifatnya kayak bla bla bla. Nah, itu bisa jadi ketahuan. I see. Paham. Dan itu kan nggak secara umum tuh kita dapetin, kita harus lanjut kayak gitu, karena Hmm, emang itu harga ilmunya. oke. Mungkin kita cukupkan untuk sesi wawancara pada malam hari ini. Ya. Untuk selanjutnya mungkin kita akan beberapa kali mengganggu waktu kakak ya. Apakah mungkin mohon maaf jika ada ketidaknyamanan sebelumnya. Enggak sih. Karena dari kami dan dari kakak sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan membaca kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. BTW Ted, Ya, ini kakak ajak Bibi aja gimana biar enak juga kapan-kapan. oke boleh. Iya. Biar Boleh. soalnya kalau ada Bibi lumayan lah bertukar Bo- pikiran. Dia juga ada yang kakak, ada yang dia tahu kakak nggak tahu, dan sebaliknya Oke, kayak gitu. Jadi bisa bertukar pikiran selama oke. sesi-sesi kayak gini kan. Tapi
perlu di-disclaimer ya, ini bukan benar-benar bakalan bisa Ya. kepake langsung. Oke. Ya kan maksudnya positive thinking aja loh. Apa sih? Ya ngerti Kakak, tapi kan seenggaknya kan kamu biar mantap tuh tugasmu juga gitu loh. Oke. Jadi kan kayak bener-bener kalau kalian bagus buatnya kan kayak kelihatan tuh kalian tuh menggali bener-bener dari anak-anak yang mungkin lulusan psikologi atau